Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Zumratul Hasanah di channel Miftahul Ulum TV. Belajar, mendengar, berkolaborasi. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah kedai yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Gria Boci, sebuah tempat nongkrong yang sederhana tapi selalu hangat dengan suasana kekeluargaan. Siapa sih narasumber tersebut? Ayo langsung saja ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Kakak boleh perkenalan nggak? Boleh, perkenalkan nama saya Rofiko, selaku owner Gria Boci. Alamat Turirejo. Oke kakak, kita di sini ngobrol-ngobrol nyantai aja ya kak. Oke, ya. Siap. Ngomong-ngomong ini kakak sudah nikah ya? Alhamdulillah sudah. Oh, sudah berapa tahun ya, Pak? Baru 2 tahun. Kak, aku tanya sedikit-sedikit ya. Ya, boleh. Bisa diceritakan apa itu Gria Boci dan bagaimana awal mula berdirinya Gria Boci itu? Gria Boci itu sebuah kedai. Nah, itu inspirasiku dulu waktu masih muda. Nah, dulu itu pengen banget mempunyai sebuah kedai, pengen muda itu punya usaha gitu kan. Jadi ini aku itu kerja ikut orang dulu. Nah terus akhirnya aku bercita-cita, alhamdulillah di tahun 2024 Gria Boci saya dirikan. Alhamdulillah baru 1 tahun. Lah gimana Mbak perasaannya pertama kali bangun Gria Boci itu, bagaimana rasanya? Perasaannya itu pertama campur aduk ya, takut gimana nanti siapa yang jual, siapa yang beli gitu kan. Nah terus akhirnya saya nekat alhamdulillah dengan senang hati, dengan ibarat jalannya waktu itu berdiri Gria Boci ya. Bingung pertamanya itu, terus cari-cari kontrakan kan, terus akhirnya saya nekat buat Gria Boci itu. Alhamdulillah cita-cita saya udah tercapai, meskipun itu baru kedai kecil-kecilan. Nah itu kedainya itu dari mana ya kak? Cari-cari atau punya lahannya mbaknya sendiri? Oh itu kontrakan. Kontrakan itu berarti 1 tahun itu sudah punya kakak atau belum? Itu bayarnya itu per tahun. Oh. Per tahun. Jadi 1 tahun kontrak bayar lagi gitu. Jadi per tahun. Kalau di Demak kan harus per tahun, nggak bisa per bulan, nggak bisa. Kalau mau buka itu ada perasaan kayak ada yang beli gak mbak? Ada yang gak beli itu? Ada. Di situ ada karyawannya nggak mbak? Untuk saat ini masih saya yang handle sendiri sama suami. Nggak ada karyawan apa gitu? Belum ada. Tapi rencananya mau ada gitu? Iya insya Allah. Paling pas ada itu kayak part time. Apa itu mbak? Kayak harian gitu loh dek. Nek pas ada pesanan banyak, ada catering kan, aku juga menerima catering kayak buat acara-acara nasi box gitu. Jadi aku baru panggil orang buat bantuin. Jadi selama buka setiap hari itu yang handle saya sendiri sama suami. Yaitu mengambil orangnya dari keluarga atau dari teman atau apa gitu, dari siapa gitu mbak? Dari teman, dari keluarga, tergantung yang free. Ketika pertama kali membuka usaha Gria Boci, tantangan terbesar apa yang mbaknya hadapi? Banyak. Apa mbak, ceritakan dong sedikit gitu. Saya cerita sedikit kan? Ya. Awal mula Gria Boci itu saya itu nggak langsung berdiri tegak jadi sebuah kedai Gria Boci itu enggak. Awal mulanya itu saya jualan online ya kan. Terus kayak nganter delivery gitu. Delivery terus akhirnya aku buat kontainer pun itu nggak beli buat sendiri. Gimana maksudnya minim budget kan ya. Jadi nggak mau nyusahin orang tua lah. Terus cita-citaku dari dulu kan memang muda, pembisnis gitu, punya usaha, biarpun sekecil apapun usaha kita kan jadi ownernya kan gitu toh. Nah terus akhirnya aku nekat buat tuh pakai kontainer. Pertama kan delivery online gitu kan. Terus alhamdulillah dari buat di kontainer itu aku masaknya di rumah, tapi dulunya nggak lengkap dulunya, cuma ayam, nasi geprek. Nah terus akhirnya ya udah
jualan lama kemudian, nah terus akhirnya aku jualan online kayak boci gitu kan. Iya, iya. Kok terinspirasi ya, kayak ini banyak yang minat anak-anak muda, biarpun itu kan nggak hanya kalangan anak-anak muda aja toh, Iya, Kak. kalangan anak-anak, dewasa, remaja, orang tua kan kadang ada yang suka. Jadi Iya. nih ya udahlah. Terus aku nekat, ya udah habis menikah aku buka usaha itu gitu. Alhamdulillah ya diberi kelancaran. Meskipun memang awal-awal baru merintis 1 tahun kan wajar, babat alas ya kan. Terus alhamdulillah sekarang pengunjungnya ya lumayan banyak yang minat gitu. Jadi nih patokan harganya juga dibuat murah lah ibaratnya gitu. Jadi nih semuanya bisa jajan, Iya. nggak harus mewah, yang penting enak, kenyang Iya. gitu. Berarti sebelum membuka kedai itu Mbaknya ada di rumah, ada ke usaha gitu, Mbak? Iya, usaha Usaha apa itu, Mbak? itu ayam geprek. Ayam geprek. Heeh. Terusan dilanjut di kedai Gria Boci itu, Mbak. Soalnya dulu nih namanya itu ya, Dik ya, hati manusia kita nggak tahu kan, Iya. iri dengki gitu. Jadi nih kenapa kok dulu nih jualan ayam geprek, sekarang kok jualan boci kan Iya. gitu, kok dinamain Gria Boci, padahal basicnya kan aku kan di ayam geprek gitu. Jadi nih dulu nih kan memang ayam geprek, terus takutnya orang yang namanya orang kan memang aku tahu gitu kan. Nah, Yeah. terus akhirnya aku merubah nama gimana ya, terus akhirnya tak campur aduk gitu. Menunya ada boci, ada nasi, ada mie dan cemilan gitu. Jadi orang-orang senjajan kan nggak bosen. Iya, Mbak. Lah menu terfavorit di kedainya Mbak itu apa, Mbak? Menunya Iya, terfavorit, terfavorit. itu bakso aci ayam suwir. Terfavorit itu untuk kalangan boci ya. Iya, Kalau iya. kalau nasi itu nasi ayam geprek. Kalau mie ya mie jebel. Lah Mbaknya sendiri itu favoritnya apa, Mbak? Kalau aku Iya, itu mie mie jepel. jebel bakso Oh. itu. Awal mula membangun kedai Gria Boci ada yang sirik atau yang julitin Mbak nggak? Banyak, tapi tak buat enjoy aja. Responnya gimana, Mbak? Responnya diem. Diam gitu ya, Mbak. Yang penting kita ngejalanin itu sesuai prinsip kita sendiri, yakin gitu. Yakin. Kalau masalah ada yang beli atau enggaknya itu kan rezeki udah ada yang ngatur tadi. Jadi ya udah diam aja gitu. Biarin gitu. Banyak kok dari kalangan keluargaku juga ada. Kok gini ya? Jualan di situ, jualan apa? Nanti ada yang beli enggak gitu. Banyak. Terus aku ya, insya Allah ada yang beli kok gitu. Terus tahu sekarang kan alhamdulillah. Iya. Gitu. Banyak ya, Mbak, yang beli ya. Alhamdulillah banyak. Yang penting itu konsisten, telaten, ikhtiar dan berdoa, harus berusaha gitu. Iya. Dari sisi pengalaman, apa momen yang paling berkesan sejak berdirinya Gria Boci? Pengalamannya Iya. banyak. Apa, Mbak? Ceritain dong. Pengalamannya ya lebih gimana ya, Dik ya? Ya, pengalamannya itu kayak gimana awal mulanya berdirinya gitu loh, Mbak. Iya. Pokoknya itu banyak lah, Dik. Kalau berbicara tentang suka dan duka, bisa diceritain suka apa saja yang dirasakan selama menjalankan Gria Boci? Perasaan senang menjalankan kedai Gria Boci itu loh, Mbak. Kalau senang itu ya senang karena sudah wishlistnya itu udah tercapai. Iya. Kalau dukanya itu kadang ya ibarat namanya orang kan usaha kan naik turun ya, itu kadang sepi gitu kan. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah sekarang ya udah banyak dikenal orang ya, pengennya itu terus jalan terus gitu. Dukanya ya gitu dijulitin. Tapi tetap sabar gitu, Iya, Mbak ya. Diam, Dek. Diam, Pokoknya kuncinya iya. tuh diam. Menurut Anda, apa kunci supaya Gria Boci tetap bisa bertahan dan terus berkembang? Kuncinya itu kita harus bertahan di kualitas rasa, pelayanan ya kan. Kalau rasanya tetap oh enak di sana gitu. Jadinya ya pokoknya kualitas
Nomor satu itu kualitas, kepuasan pelanggan, harus ramah. Oh. Mbak, ini kalau bukanya kedai Gria Boci itu jam berapa ya, Mbak ya? Bukanya itu jam 10 sampai jam setengah 9 malam. Itu sama suami Mbak? Sama suami full. Kalau berarti kalau berangkat itu sama suami gitu? Berangkat sama suami, pulang ya sama suami. Dari segi menu atau konsep apa yang membuat Gria Boci berbeda dengan kedai-kedai lain, Mbak? Konsepnya ya makan murah kenyang. Makan murah kenyang dan puas pelayanannya juga gitu. Bagaimana Mbak mengurus rumah tangga dan di kedai Gria Boci gitu, Mbak? Sangat-sangat riweh. Sangat-sangat gimana ya, Dek ya? Ya kita harus bisa ngatur waktu aja sih. Kenapa Mbaknya nggak suruh ada karyawannya, Mbak? Karena sebelumnya itu udah ada karyawannya, Dek. Tapi saya kurang yakin gitu. Ini kenapa, Mbak? Kurang yakin apa ya? Namanya karyawan kerja kadang kan kerja saya ibarat nggak punya aku sih kadang kan gitu toh. Jadi ini sangger-sangger. Soalnya sudah mengalami pas awal-awal buka opening Gria Boci itu. Gitu. Jadi ini aku memutuskan tak handle sendiri dulu sementara waktu gitu kan sama suami ya kan. Terus akhirnya nanti entah kapan lambat laun nanti insya Allah cari karyawan gitu. Soalnya sebelumnya udah trauma. Oh, trauma dari yang dulu, Mbak. Awal-awal opening itu memang saya bawa karyawan punya. Itu berapa, Mbak, kira-kira karyawannya? 2. Oh, 2. Cewek-cewek atau Cewek cowok? semua. Oh, cewek semua. Dari keluarga atau dari teman? Dari teman Mbaknya sendiri itu. Gitu. Jadinya ya udah sementara untuk di-handle sendiri. Jadi kan kita tahu toh bisa jaga bener-bener kualitas, terus pelayanannya kan gitu toh. Kadang kan orang mbaknya gitu. Biasanya yang jaga suamiku, aku pas lagi ke musola atau kemana kan pasti carinya saya nungguin gitu. Jadi ini kayak kurang yakin aja. Mungkin nanti ya, insyaallah. Kalau kedai lagi rame, apa perasaan yang muncul pertama kali di diri Mbak gitu? Ya seneng. Kadang kayak takut semrawut gitu, Dik. Soalnya kadang kan pembeli kan macam-macam. Nah, tahu sendiri kan ibaratnya pas bareng-bareng itu kan laren buatin. Nah, terus nunggu lama, kadang ada yang riweh. Terus ya memang hati manusia kan kadang ono jengkele kan. Jengkel. Mbak kae lo gitu. Terus akhirnya ya wes enjoy aja gitu. Nek enggak mereka yang beli terus siapa lagi kan gitu toh. Terus ya udah aku tetap harus bersikap baik gitu kepada mereka. Tuh. Meskipun mbah ngodal ngadil apa tak biarin, yang penting mereka nyaman, nggak apa-apa gitu. Kira-kira Mbaknya mau membuat menu baru nggak di kedai Mbak itu? Insyaallah. Apa Mbak kira-kiranya ya? Pokoknya yang berkuah Dek, nanti tak buat menu baru insyaallah. Menu baru yang berkuah gitu. Menu baru yang berkuah, yang lagi viral, terutama yang lagi viral. Apa itu, Mbak? Ada pokoknya nanti diposting di TikTok. Oke. Berarti punya akun TikTok itu, Mbak? Ada, akun TikToknya itu Gria Boci dan Mijebeo. Jangan lupa follow ya. Oke, siap. Mbaknya. Lalu bagaimana kalau berbicara tentang Gria Boci ya, Mbak? Itu bahan-bahannya itu yang beli siapa, Mbak ya? Yang beli saya sendiri, Dek. Sama suami, Mbak? Sama suami. Itu kapan itu, Mbak? Kan siang kan jualan, terus waktu buat belinya itu loh, Mbak. Gini, kan kita belanja. Hari ini ibarat ini kan libur ya. Aku belanja produksi gitu kan. Nah, terus kita juga belanja yang buat besoknya gitu. Jadi stok gitu, Mbak. Kita punya bahan stokan gitu. Jadi ini nggak riweh gitu. Paling ya yang fresh itu ayam kan harus fresh tau Dek, tiap hari itu ayam, mie gitu. Tapi ada itu Mbak kayak belinya itu di pasar atau di mana gitu, Mbak? Aku belinya itu
pasar semua, di pasar semua, cuma yang kayak grosiran gitu loh, Dek. Soalnya kan aku beli banyak toh. Kalau ayam banyak, mie juga banyak. Aku kalau mie itu biasanya itu kan nggak buat sendiri, nggak belum bisa ya kan. Terus akhirnya aku pesen di penggilingan gitu. Jadi ini ya banyak. Pesen WA malam dulu, nanti pagi diambil gitu. Kira-kira kalau di kedai Gria Boci satu hari itu ada yang nggak laku nggak, Mbak? Alhamdulillahnya ya laku sih, Dek. Habis gitu. Biarpun sisa, namanya kan nggak harus habis semua gitu kan, pasang surut gitu. Terus kadang ya masih sisa 1 atau sisa 2 gitu. Tapi kita makan. Kita makan soalnya aku pengennya itu tiap hari tuh fresh. Tiap hari tuh fresh, jadi pelanggan kan tetap di sana enak gitu. Jadi buat patokan lah gitu. Soalnya cari pelanggan itu susah banget. Susah banget. Harus bener-bener sabar, bener-bener effort gitu. Pernah nggak satu hari itu sepi banget loh, Mbak? Pernah. Bagaimana Mbak sikapnya, Mbak? Ya gimana ya? Ya sedih, pasti ada kan. Terus ya udahlah, gantinya besok, insya Allah diganti banyak gitu. Banyak deh ada ya, kayak rintangan meskipun Gria Boci baru sebentar ya, rintangan itu ada yang iri, ada yang namanya penyakit hati kan nggak ada yang tahu. Kita ya udah, terus akhirnya ya udahlah gitu. Ada berapa 2 hari kayaknya. 2 harinya kenapa, Mbak? 2 harinya nggak ada orang, sepi banget gitu, Mbak. Ya Allah. Terus akhirnya makanannya ya udah tak bungkusin, tak bagi-bagiin Pak Parkir gitu biasanya. Soalnya kalau nasi itu kan aku maksudnya harus habis gitu kan. Biarpun masih 1 tak tungguin. Nah itu pas kebetulan kan nggak ada yang beli gitu kan. Terus akhirnya aku tak bungkusin satu-satu di styrofoam gitu loh, tak bagiin gitu. Ya pasang surut lah gitu. Yang penting tetap konsisten, telaten gitu. Harus berdoa juga, berusaha. Kira-kira kalau masak nasi itu berapa Mbak? Berapa gelas itu loh, Mbak? Kalau aku kiloan. Kiloan. Jadi berapa kilo? Paling ya nek sehari rame full, kadang itu ya 3 kilo gitu, 3 kilo, 4 kilo. Kalau ada pesanan ya bahkan 7 kilo, 10 kilo pernah. Cuma kalau hari-hari biasa itu 3 kilo. Pernah nggak, Mbak, di Gria Boci itu ramai sampai Mbaknya itu kewalahan gitu, sampai kecapean? Pernah, Dek. Bahkan itu tak stop. Berarti kalau ada yang beli, stop dulu, Mbak? Stop dulu. Tapi ya terus kayak eman gitu kan. Kalau mau nunggu nggak gitu. Mau, kalau nggak mau yaudah nanti Mbak tak kesini lagi gitu. Tapi suami tetap bantuin, Mbak? Bantuin. Berarti suami pekerjaannya bareng Mbak gitu, buka usaha gitu? Nggak usaha sendiri, belum. Insya Allah, Dek, pelan-pelan. Ya amin. Mbaknya punya keinginan mau buka usaha yang lebih besar atau mau bangun cabang di mana gitu? Insya Allah ya punya keinginan, itu sangat-sangat tak inginkan. Buka cabang, insya Allah akhir bulan ini nanti ada cabang Gria Boci di Desa Turirejo. Di desanya Mbaknya sendiri? Desa sendiri, soalnya kalau pulang itu biasanya nerima delivery, ditungguin bahkan sampai jam 9 malam. Pulangku kan jam 9 malam, setengah 9, kadang jam 10, namanya perjalanan kan ya. Terus akhirnya banyak, terus aku berpikir kayaknya masuk deh di desa sendiri. Terus akhirnya nekat. Ya, di desa sendiri itu di mana, Mbak? Di pinggir jalan nanti. Di jalan daerahnya balai desa, sekitaran situ. Kalau kedai lagi ramai, apa perasaan Mbak pertama kali? Senang. Terus ya senang, alhamdulillah rame gitu, banyak yang suka, banyak yang cocok, bahkan pelanggan balik lagi gitu. Kan aku kan orangnya kan teliti, peka gitu, tahu siapa aja. Kita mati satu-satu. Biarpun nggak lihat itu tapi tahu. Aja wajahnya gitu. Kalau hujan-hujan suasana Gria Boci biasanya seperti apa, Mbak? Kalau hujan ya, Dek, ya kadang ya sepi, pasti ada sepinya gitu kan. Orang mager keluar pasti
delivery, banyaknya itu delivery gitu. Kadang ya pas habis hujan gitu kan tak tungguin meh pulang kan, tapi kok yo eman-eman gitu kan. Terus akhirnya tak tungguin, alhamdulillah ya ada gitu. Pokoknya sebuah kesabaran tuh akan membuahkan hasil. Pokoknya sabar gitu kuncinya Mbak ya. Ya itu rata-rata yang beli itu anak sekolah atau ibu-ibu atau anak-anak gitu Mbak? Alhamdulillah ya anak sekolah, terus ibu-ibu, bapak-bapak yang disuruh istrinya biasanya. Gitu. Kalau beli bahan-bahan untuk jualan itu kapan ya Bu? Bahan-bahannya itu pas itu dia nyetok tadi toh, ya nyetok. Jadi ini beli buat besok, ini beli buat besok gitu. Jadi nih kita harus stok, soalnya kita kan produksinya kan pagi banget toh. Ya, nek kita nanti telat biasanya kan kadang sampai jam molor sampai jam 12 baru buka. Jadi ini stok. Apa yang jadi alasan utama Ibu memilih membuka kedai Griyoboci atau enggak es teh atau apa gitu Mbak yang lain gitu? Soalnya di Demak itu bosenan ya orangnya kategori ya. Dikategorikan tuh bosenan. Paling ya nek pas awal-awal gitu. Terus akhirnya aku nek es teh kan udah banyak deh. Terus aku pengen itu buka yang murah, banyak yang minat, terus di kalangan manapun itu menerima, maksudnya bisa makan gitu. Kadang kan ada orang yang pilih-pilih makan kan ada. Terus akhirnya aku memutuskan buka Griyoboci. Nggak hanya boci aja, terus tak lengkapin menu nasi, menu mie, menu cemilan. Jadi nenek bosen ya bisa ganti ini, bosen bisa ganti ini gitu. Dulu siapa yang paling banyak mendukung Ibu untuk membuka kedai Griyoboci itu? Yang mendukung banyak itu terutama orang tua ya, orang tua. Soalnya kan basicnya kan memang kan pengusaha gitu loh, alhamdulillah. Oh, berarti ibunya itu usaha? Ya usaha kayak jualan gitu kan. Ya sama-sama juga ibarat kayak di bidang kuliner juga. Lah terus diajarkan ke anak-anaknya gitu. Jadi ya yang banyak membantu itu ya orang tua, keluarga, mbahku juga terutama. Oh, masih punya mbah Mbak ya? Masih, alhamdulillah. Itu yang benar-benar mendukung gitu. Jalani aja, nek jika kamu suka, ibaratnya kerjaan itu kan kamu suka kerjaan itu ya udah dilaksanakan. Jadi nek melaksanakan kita mengerjakannya tuh enak, enjoy gitu. Nek kamu nggak suka kan males, ya kan? Males gitu. Males, terus akhirnya ya udah jalani, nggak apa-apa, nggak usah takut gitu. Terus akhirnya ya udah tak jalani, bismillah. Alhamdulillah ya Dek, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Bisa banyak-banyak adalah di sana pengennya ya gitu ya. Bisa bercabang-cabang banyak gitu Mbak ya di mana-mana daerah. Lah Mbak kira-kira ibunya itu pengusaha apa ya Mbak? Jualan apa itu? Jualan itu sembako sih. Sembako di rumah atau di pasar? Di Kalimantan. Oh berarti jauh dari Mbak ya? Jauh. Nek aku ikut Mbah. Itu mbahku yang selalu dukung. Berarti satu rumah sama mbahnya? Iya, mbahku. Terus sekarang kan udah ada suami ya. Terus ya disupport suami juga. Karyawan seumur hidup. Partner hidup gitu Mbak ya. Sekarang menu apa yang paling laris setiap hari di Griyoboci Mbak? Sekarang itu bakso aci Dek, ayam suwir. Mie jebel pangsit. Itu paling laris. Iya, alhamdulillah. Soalnya dulunya kan aku cuma pakai pangsit biasa ya, nggak buat sendiri, beli di pasar gitu kan. Terus aku memutuskan produksi sendirilah semuanya gitu. Akhirnya ya udah, alhamdulillah diberi kelancaran. Kalau stok dagangan sisa, biasanya Ibu apakan ya, Mbak? Kalau dagangan sisa itu tak makan, tergantung ya sisanya banyak atau enggak ya. Kalau banyak ya tak bagikan, terutama itu menu nasi itu tak bagikan. Kalau yang kayak cemilan itu kan bisa di frozen tadi. Nah buat stok biasanya lah. Nah kalau wajib itu nasi ayam geprek itu biasanya tak bagikan ke tukang parkir, kalau enggak ke sekitar lah, orang sekitar gitu. Kadang ya nek masih 1-2 tak makan sendiri, tak bawa pulang gitu. Biasanya Ibu bangun jam berapa untuk menyiapkan jualan?
Bangunnya awal. Bangunnya itu jam habis subuh. Habis subuh ya. Terus kan nanti prepare ya kan, belanja gitu. Terus ambil belanjaan, udah tak WA semua sih. Berarti ambil di pasar atau ada orang yang ngantar di rumah pasar, kadang ya dianterin nek pas males keluar gitu. Dianterin, Mbak, nek pas belanjanya banyak dianterin. Jadi ini udah ke kedai itu kadang jam 6, kadang jam 7 kan aku riwah kan buat sembarang kalir gitu. Terus akhirnya ya les sasong. Gitu. Berarti sudah kenal Mbak ya? Apa? Berarti ya orangnya sudah kenal Mbak lama gitu. Alhamdulillah. Udah 1 tahun sih, Dek, kan pertama awal buka Kriya Boci. Udah 1 tahun lebih kan. Iya. Bagaimana cara Ibu membagi waktu antara mengurus rumah tangga dan mengurus kedai Kriya Boci? Tadi Iya lagi. Mengurus rumah tangga ya udah jalani aja, dibuat enjoy gitu. Kadang ya riwah memang ya, soalnya ngurus suami dulu. Meskipun belum dapat momongan kan ngurus suami dulu. Jadi nih ya udah, terus habis itu baru ngurus kerjaan gitu. Pokoknya pinter-pinter bagi waktu aja sih. Memang susahnya udah jadi ibu rumah tangga kan memang gitu. Jadi udah kewajiban kan. Iya, kewajiban. Pernah nggak jatuh sakit setelah habis dari kedai itu, Mbak? Kan kecapean, jatuh sakit, pernah nggak? Pernah. Sakit apa, Mbak, kira? Paling ya kayak demam gitu. Tapi berhari-hari sih, Dek. Tapi waktu itu ya libur total memang 1 minggu. Terus posisinya itu udah belanja, terus akhirnya kan udah terlanjur namanya sakit kan nggak ada yang tahu, terus dibuang semua. Apanya, Mbak, yang dibuang? Mie-nya. Pernah nggak, Mbak, mengalami momen lucu yang ada di kedai Mbak? Kalau momen lucu gitu loh, Mbak. Pernah. Apa, Mbak, ceritakan? Lucunya ya gitulah, Dek. Ada ya kayak pembeli kan lucu-lucu, unik-unik ya, nggak ada yang sama kan. Kadang ya minta ini, minta itu gitu. Minta terus kayak apa ya, kayak aneh juga ada. Terus tanya-tanya juga ada. Tanya itu nggak wajar gitu loh. Ya yes, unik-unik lah gitu pokoknya. Itu rata-rata anak sekolah atau ibu-ibu atau? Ibu-ibu biasanya yang lucu-lucu itu ibu-ibu. Sambil ngobrol jagung gitu ya. Nyeleneh. Oke. Kalau kedai lagi rame, perasaan Ibu gimana, Mbak ya? Perasaannya itu senang, campur aduk sih. Kadang nek pas gerombol bareng-bareng gitu. Terus ya udah jalani aja wis, bentar sesuai urutan gitu. Tapi alhamdulillah ya pada mau nungguin ya. Pernah nggak ada momen hampir menyerah tapi akhirnya bisa bangkit lagi gitu, Mbak? Pernah. Pas awal-awal itu kan memang kan itu ya, Dek ya. Kayak sepi. Pertama memang rame, terus sepi. Berarti pas opening itu rame sekali, Mbak? Ya enggak biasa, tapi kan rame gitu loh, kategori rame kan. Terus selang beberapa bulan itu kayak ada yang aneh gitu kan. Terus akhirnya ya kok aneh ya kan gini toh. Yang tak ceritain yang di awal tadi yang enggak laku selama 2 hari plus nggak ada pembeli. Nah itu akhirnya saya curiga gitu. Terus ternyata ya wajar lah gitu kan. Nek orang Jawa kan biasanya kan ada yang gitu. Terus akhirnya ya udahlah gitu. Hampir menyerah, nggak tak lanjutin lagi. Itu posisinya baru 6 bulan nggak tak lanjutin lagi. Terus jangan, udah setengah jalan. Akhirnya ya udah tetap bangkit. Ya udah dilanjutin, alhamdulillah rame lagi. Sudah jauh sampai sini, Mbak ya. Udah jauh banget. Bagaimana respon orang-orang terdekat seperti keluarga dan teman saat Anda memutuskan membuka kedai Kriya Boci? Responnya itu ya baik sih, baik semua. Juga ada yang enggak, namanya keluarga kan enggak semuanya baik ya, Dek ya. Kadang kan ada yang iri juga, apalagi ya kayak ipar gitu kan. Terus akhirnya ya udah dibilangin, ya udah nek kamu memang nekat mau buka ya udah, laku enggak gitu. Terus akhirnya
aku yakin. Pokoknya yakin ada yang beli kok, rezeki udah ada yang ngatur kok gitu. Terus akhirnya ya udah saya lanjutin, tetap buka. Terus lihat yang sekarang ini, alhamdulillah dia ya ikut senang gitu. Pas awal-awal kayak memang ya nggak senang, mungkin gitu. Khawatir kan, nggak, maksudnya baru-baru gitu kok langsung berani kan gitu. Tapi alhamdulillah, yang penting yakin. Iya, penting yakin. Yakin. Itu kira-kira grand opening Gria Boci itu tanggal berapa, Mbak, ya, bulan apa? Grand opening Gria Boci itu 18 Agustus 2024. Pas setelah 17 Agustus aku langsung buka. Kok Mbaknya buka tanggal itu emang ada hari momen apa gitu nggak, Mbak? Hari spesial. Apa itu, Mbak? Misalnya hari spesial. Ya mungkin ya suka aja di hari itu kan. Pelajaran hidup apa yang bisa Anda ambil dari pelajaran membangun Gria Boci? Pelajaran hidup, kita itu tetap harus bersyukur ya. Namanya orang memang dulunya di atas nggak tahu, sekarang di bawah kan kita nggak tahu. Pokoknya tetap kita harus bersyukur. Terus ya enjoy aja ngejalani hidup gitu. Tetap yakin, harus berikhtiar, berdoa, gitu aja. Kalau boleh berbagi, apa sih cita-cita atau harapan besar ke depan untuk Gria Boci? Ke depan harapannya itu bisa berkembang lebih pesat ya, Dek ya. Umur panjang. Amin. Umur panjang Gria Boci yang lebih banyak dikenal orang gitu kan. Terus punya cabang sana sini, meskipun entah 1, 2, yang penting punya gitu cabang kan. Gitu ya, gitu. Yang penting bisa berkembang lah, bisa gimana caranya banyak pelanggan, gimana caranya buat nyaman pelanggan gitu. Terus jaga kualitas rasa juga, itu yang tak impikan ke Gria Boci. Pokoknya 1 itu kepuasan pelanggan. Mbaknya ada gak kayak ngecat, ada orang yang ngecat suruh kayak beli gitu loh, Mbak. Beli di Gria Boci tapi Mbaknya jangan nganterin gitu. Oh banyak, itu sistem delivery. Pesen, Mbak pesen dianterin bisa gitu. Itu yang nganterin siapa, Mbak? Yang nganterin suami. Yang nganterin suami. Nah sebelum banyak dikenal orang juga, aku sistemnya delivery. Aku kan belum daftar ya, awal-awal belum daftar di GoFood kan. Terus akhirnya merintis dulu cari pelanggan. Terus akhirnya mau delivery, gimana caranya orang-orang itu bisa mencoba produk Gria Boci gitu. Nanti kayak tahu rasanya kan pasti balik lagi kan gitu. Akhirnya mau nganterin. Apalagi kalau dikasih free ongkir, orang-orang Demak kan pada suka tadi. Terus akhirnya ya udah memutuskan untuk delivery, nggak apa-apa. Deliverynya ya lumayan jauh-jauh nganterin. Terus selang hampir 1 tahun baru udah jarang nggak delivery sekarang. Udah daftar di GoFood gitu. Di dalam kota Demak atau sampai di luar, Mbak? Sampai ya Demak kota itu, terus sekarang Melati, terus Cabean, Merana itu sampai situ. Rata-rata yang beli kan anak-anak kerja, yang di pom bensin, yang di ST itu banyak. Yang paling jauh ada gak, Mbak? Yang paling jauh itu di mana ya? Nggak ada kayaknya, di daerah sini aja. Oh itu wedung kayaknya, Dek. Wedung tapi belinya kan banyak. Beli catering gitu loh, buat cateringan gitu. Ya alhamdulillah sithik-sithik ditelateni. Terus sekarang udah banyak yang kenal kan. Apa inspirasi atau motivasi utama yang membuat Anda berani membuka kedai Gria Boci? Inspirasi buat anak-anak muda ya, terutama jangan takut untuk melangkah. Dan jika ingin menjadi pengusaha muda di usia muda itu tetap semangat, harus berusaha, harus ikhtiar gitu. Nanti yakin aja, nanti nggak usah takut nanti siapa yang beli, nggak usah takut. Jadi tetap berjalan yakin gitu aja. Yakin dijalani, ikhtiar, berdoa, berusaha gitu. Usaha aja kalau nggak berdoa kan percuma toh. Nah, tersayanya diimbangi aja. Insya Allah nanti lancar. Cita-cita dan keinginan insya Allah tercapai. Pokoknya konsisten aja dengan prinsip, harus mempunyai prinsip itu.
Wah, luar biasa sekali ya cerita hari ini. Semoga cerita tentang Gria Poci ini bisa menginspirasi kita semua untuk berani mencoba, berani berjuang, dan tidak mudah menyerah. Terima kasih, Mbak. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.